Hari-hari ini adalah hari-hari di masa Yesus sudah bangkit. Selama 40 hari menampakkan dirinya kepada beberapa orang, bahkan sampai banyak orang. Sampai pada nanti hari Kamis tanggal 29 Mei kita akan merayakan kenaikan Yesus. Dan malam ini kita langsung berdoa 10 malam berturut-turut dalam doa kepenuhan Roh Kudus. Dan hari ini kita akan belajar satu tema yang tidak jauh dari tema tahunan kita. Bagaimana karakter yang kuat disertai dengan talenta karunia yang penuh. Bahkan orang ini muncul tidak banyak. Kalau kita gali firman Tuhan Alkitab, hanya 4 ayat dari keseluruhan kisah Alkitab yang panjang ini. Tetapi pengaruhnya terus hidup sampai hari ini. Matius pasal 27 ayat yang ke-57 sampai yang ke-6. Yesus dikuburkan. Sama-sama kita baca dengan suara yang lantang, dengan keras. 1, 2, 3. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea yang bernama Yusuf, dan yang telah menjadi murid Yesus. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah. Silakan. Tokoh ini tidak banyak disebut. Bahkan dalam kisah Yesus berkeliling desa-desa dan kota-kota, dari pasal pertama sampai pasal yang ke-26 tidak muncul. Bahkan dia tidak muncul ketika Yesus masuk ke Yerusalem dan orang banyak mengeluhkan. Kita sudah pelajari di dalam pasal sebelumnya di daerah pasal Matius pasal 21. Bahkan nama ini tidak muncul ketika Yesus sedang mengerjakan mukjizat-mukjizat heran dan besar dan ajaib. 5 roti 2 ikan untuk 5.000 laki-laki, menenangkan danau Galilea yang berombak dan danau terjang, membangkitkan Lazarus. Semua sepak terjang pelayanan Yesus dan ke-12 muridnya. Tokoh ini tidak muncul. Tokoh ini tidak disebut. Tetapi yang menjadi paradoks dalam kitab ini, dalam perikop ini, kita akan pelajari bersama bahwa tidak jaminan dalam situasional jasmania keberadaan fisik. Kebersamaan 12 murid Yesus ada ketika Yesus sedang dalam posisi yang hidup, mengerjakan mukjizat yang dahsyat dan ajaib. Ketika Yesus sedang dieluk-elukan dan dihormati banyak orang, maka semua orang takut. Siapakah orang ini? Sehingga danau dan angin bunda. Murid-muridnya berada di situ ketika Yesus dalam posisi yang di atas. Saya sangat diberkati sekali dalam sebuah artikel membahas Yusuf Arimatea. Hai engkau anak-anakku, murid-muridku, engkau semangat ada bersamaku ketika aku hidup dan mengerjakan banyak mukjizat bagimu. Tapi yang bikin saya tersentuh, ada kalimat terakhir. Tapi di manakah kalian ketika aku di dalam suasana yang tidak nyaman? Kita baca perikop ini, di mana Petrus yang dengan gagahnya berkata, aku akan hidup kau Yesus sampai kau mati. Di manakah Yohanes dan Yakobus Filipai tahun sebelumnya, sampai ibunya bernama Salome istri Zebedius berlutut menyembah Tuhan. Tetapi ada motivasi yang berbeda. Tuhan, sekiranya engkau kembali ke bumi, atau ada dalam singgasana raja, tempatkanlah anakku Yakobus dan Yohanes di sisi kiri dan kanan. Di situ Yesus berkata, jika kau yang mau jadi terbesar, kau harus menjadi hamba bagi yang lain.
Di manakah Bartolomeus Andreas? Di manakah murid yang lain ketika Yesus dikuburkan? Di mana kalian? Firman Tuhan ini buat saya itu. Oke, kita ikut Yesus semangat. Berkali-kali betul saya saya aminkan lagu ini. Sekalipun aku menolong Yesus menolong. Ayat firman Tuhan, lagu-lagu yang kita sukai adalah ayat yang menjadi aku menerima sesuatu dari Tuhan. Aku menerima pembelaan dari Tuhan. Aku menerima pertolongan dari Tuhan. Sebab kau setia. Aku mengatakan Yesus kau setia. Sekarang pertanyaannya dibalik. Kalau aku sedang dikuburkan disalibkan, masihkah kau setia mendampingi aku? Tubuhku sebagai manusia mati. Di mana kalian? Saya menemukan ini, saya menangis. Kami pendeta mungkin bisa bersuara-suara kalau kita dijemput dengan mobil, dengan pesawat. Terima kasih Pak Pendeta, saya diberkati. Mungkin walaupun dia tetap rendah hati, tapi pasti ada kebanggaan kalau dia pulang ke rumahnya. Dia bangga ketika melayani Tuhan, dapat sorotan itu. Mantap kawan itu misalnya kita main musik, keren kali, mantap. Aku diurapi, aku dapatkan berkat. Iya, karena engkau sedang berada dalam penyertaan Tuhan. Di saat suka, di saat happy. Sekarang Yesus dikuburkan. Ayat yang ke-57 boleh ditampilkan. Menjelang malam. Kalau kita baca pasal sebelumnya Yesus mati dan sebelumnya lagi Yesus disalibkan, ada satu konteks yang kita akan lihat. Yesus mulai disalibkan pukul 9 pagi. Saya pakai gini supaya kelihatan kayak jam. Nah inilah, ini angkat aja jam. 9 pagi. Kemudian disalibkan sampai jam 12. Lalu kegelapan di seluruh daerah itu sampai jam 3. Yesus masih tergantung di salib, darah dan kedua tangan dan kaki. Lambungnya ditusuk oleh Bartolomeus. Saya kemarin cari namanya. Konon namanya menjadi Bartolomeus. Dia bertobat menurut cerita ini yang terjadi dalam teman-teman kita di Katolik. Ketika pembela Romawi menusuk lambung Yesus, dia mengucap ke matanya, dan justru matanya yang sembuh. Konon dialah yang berkata, ini anak Allah, ini orang benar. Lepas dari situ dia ikut perkumpulan murid secara rahasia. Kemudian dia menerima Yesus. Kemudian dalam teman-teman kita Katolik memberi nama Bartolomeus, perwira Romawi yang meminta Yesus. Di manakah murid-murid yang lain? Yohanes 6 ayat 26. Murid-murid itu luar 12 murid, mereka berkata firman ini keras sekali. Lalu dia mundurkan diri. Itu bukan murid di luar 12, bukan 12 murid, tapi 12 murid. Ketika Yesus disalibkan, mereka tunggang langgang kocar kacir tinggalkan Yesus. Yesus disalibkan dari jam 9, jam 12 ke 8 di seluruh Yerusalem di daerah tersebut sampai jam 3 siang. Jam 3 siang kita bisa baca Injil Markus atau Lukas ini. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya, mengapa kau meninggalkan? Bapa tidak bisa karena melihat lumpuran dosa yang ditanggung Yesus sehingga Bapa putuskan untuk semua. Yesus merasa ditinggalkan, perasaan ditinggalkan Bapaknya di sana lebih menyakitkan dari perasaan ditinggalkan murid-murid. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Allah, mengapa engkau meninggalkan aku? Tuhan,
Bapa kita berfirman, bukan aku yang tidak memandangkan tangan untuk menjangkau engkau, bukan telingaku yang kurang dengar suara, tapi karena dosa yang menghalangi. Apakah Yesus berdosa? Tidak. Dia menanggung seluruh dosa manusia. Dosa itu yang membuat dia berpisahkan sementara, ditinggalkan, perasaan ditinggalkan oleh orang yang kita hormati, kita sayangi, sangat menyedihkan. Itu yang Yesus menangis di Getsemani. Peluknya seperti darah yang hematodialis. Bukan karena dia takut disalibkan juga, mungkin dia tahu tentang itu. Tapi yang lebih dia gentar adalah dia terputus dari hubungannya dengan Tuhan. Orang Kristen zaman sekarang kadang-kadang tidak ada sih. Gak peduli dia putus atau jauh dari Tuhan, dia enjoy saja. Jangan pernah enjoy ketika kita tahu kita sudah menjauh dari Tuhan. Akulah pokok anggur yang benar, kamulah ranting. Dan jika engkau menjauh lepas dari pokok anggur itu, cepat atau lambat ranting itu akan mati, mengering, dan akhirnya akan dibuang ke dalam api. Pastikan diri kita terus melekat di dalam kuasa Tuhan. Menjelang malam, siapa yang datang Bapak Ibu? Kita baca sama-sama satu lagi. Siapa yang datang? Datanglah seorang kaya, orang Arimatea. Namanya siapa? Yusuf dari Arimatea. Itu kita yang bilangnya. Namanya Yusuf. Pak Hendy dari Pontianak. Datanglah Hendy Pontianak. Bukan nama Hendy belakangnya Warga Pontianak. Hendy datang dari jalan apa misalnya Pontianak. Pak Hotma datang dari Medan. Datanglah seorang bernama Bapak Hotma Medan. Yusuf Arimatea artinya namanya Yusuf, berasal dari sebuah kota atau daerah yang namanya Arimatea. Dan orang biasa sebut Yusuf dari Arimatea, lebih disingkat lagi Yusuf Arimatea. Semua murid tinggalkan Yesus. 70 murid yang lain tinggalkan Yesus. Jam 3 siang, kalau kita baca dalam Injil Matius, Markus, Lukas, lalu Yesus setelah mengatakan sudah selesai, lalu ia menyerahkan nyawanya dan mati. Ingat, Yesus tidak mati karena ditusuk paku oleh salib. Yesus tidak mati karena dibunuh orang. Yesus mati secara kemanusiaan karena dia menyerahkan nyawanya. Artinya dia adalah manusia 100% dan dia Tuhan sepenuhnya. Dia berkuasa untuk menentukan segala hidup kita semua dan apa yang dibawa Tuhan. Waktu menjelang malam, saya kisahkan kronologi. Saya suka karena besok libur ya, dan saya jalan-jalan. Oke, bisa selesai jam 12 siang. Puji Tuhan. Hari-hari ini ada Zaman Kudus kan? Saya senang sekali kalau khotbah kalau tidak ada Zaman Kudus, nggak terlalu dikejar-kejar sama roti dan aku. Kita bisa pulang jam 12? Jangan, ya bisa kita libur. Kita sambil saja. Oke, kita akan PA kecil-kecilan. Hari ini pengajaran, oke? Kadang-kadang kita nuansanya KKR, kadang-kadang kita nuansanya press promotion. Hari ini kita pengajaran singkat. Menjelang malam, oke. Datanglah seorang kaya menjelang malam. Yesus disalibkan hari apa? Jumat. Jam 9, jam 12 ke 8, ke 8 sampai jam 3. Kemudian jam 3 dia berkata, Eloi, Eli, Eli, atau Eloi, Eloi. Lama sama tadi, dan kemudian dia menyerahkan nyawanya. Dari jam 3, kita mungkin ada yang memprediksi proses dari mulai dia berkata sudah selesai. Sekitar 20 menit, 3 jam 3 lewat 20 menit kira-kira ya.
dia betul-betul secara manusia mati. Nah, menjelang malam, bahasanya perhitungan kalender Ibrani, jam 6:01 sore sudah pindah hari Sabtu. Artinya 3 jam pulang lagi akan hari Sabat. Saya ulangi, kalau kita sekarang jam 12 malam 5:01 pindah hari. Kalau Yahudi Ibrani jam 6 sore lewat 1 detik sudah pindah hari. Oke, jelas? Oke. Jadi waktu untuk menuju hari Sabat tinggal sedikit lagi, 2 jam. Kalau jam 3 lewat 20 menit dia meninggal secara tuntas, secara manusia ya. Kita akan jelaskan kristologi di kelompok PTA. Berarti seorang Yusuf Arimatea hanya punya waktu 2 jam 40 menit lewat kurang 1 detik. Kalau tidak, mayat Yesus tidak boleh disentuh karena hari Sabat tidak boleh ada aktivitas. Makanya kalau kita baca dalam Matius, dalam perikop yang sama seperti Bapak Ibu di Alkitab, di Alkitab baca perikop tentang Yesus dikuburkan, hari menjelang Sabat, hari persiapan menjelang Sabat, benar. Karena jam 3:20 sampai jam 6 kurang 1 detik masih hari Jumat. Yusuf Arimatea dia bergegas untuk menurunkan Yesus. Tapi kita akan lihat satu persatu. Bapak Ibu, kita akan baca sedikit banyak ayat hari ini. Bapak Ibu siap-siap di perikop Yesus dikuburkan. Kalau ada kali Alkitab HP itu mudah, tinggal pindah antara Markus, Lukas, Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke, Bapak Ibu siap ya? Hari ini kita akan sedikit Bible studi ringan karena besok libur ya. Menjelang malam. Kenapa ada kata menjelang malam? Jangan sampai pindah jam 6 sore lewat 1 detik, udah hari Sabtu, tidak boleh ada aktivitas. Resikonya apa? Mayat Yesus tidak boleh dipegang, tidak boleh diturunkan, dia akan terkulai sampai besok malamnya lagi jam 6 lewat 1 menit. Yusuf Arimatea dia tahu, dia seorang yang kaya. Dalam Lukas, dalam Markus, dia seorang anggota mahkamah agama Yahudi, majelis besar, Sanhedrin, orang terkemuka. Dalam Lukas 23, ia anggota majelis besar, tetapi karakternya, apa kan? Seorang yang baik, lagi benar, dan ia menghadapi Pilatus sebelum Sabat. Bapak Ibu, poin pertama dan sekian poin yang akan saya jelaskan. Kita kadang-kadang terkecoh dengan cerita persembahan buat duit jaga miskin. Lalu kasihan orang kaya jadi tertuduh. Kayaknya kalau jadi orang Kristen tidak boleh kaya. Karena orang kaya di Alkitab sering disorot jahat, rakus, tamak, sombong, betul? Coba baca sekali lagi, saya bukan dari perkataan Pak Pendeta. Baca kalimat yang pertama, 1, 2, 3. Menjelang malam. Saya percaya suara nonton bola jauh lebih keras dari ini 50 kali. 1, 2, 3. Stop. Seorang yang miskin, seorang yang, tolong stop dulu ya, jangan asumsi negatif. Bapak Pendeta ini kayaknya ini ibadah misi-misi ini, ada senggol-senggol sedikit, pasti ada apa-apanya. Saya murni baca firman. Menjelang malam, menjelang Sabat, jam 6 lewat 1 menit, datanglah seorang kaya. Artinya, bukan soal status, jabatan, ras, kedudukan ekonomi sosial, politik, pertahanan budaya keamanan, itu semua dalam teori SD. Paling disebut hankam. Saya sering ingat sampai hari ini. Ipolexos hankam. Apa itu nak? Ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, bagus kata Pak Guru PIP. 100. Mau kaya, mau sederhana, mau jenius, pintar, cerdas, seperti Paulus, anak buah Gamaliel, atau sederhana seperti Petrus, Simon, Andreas, Yakobus, Yohanes, nelayan yang sederhana.
mau dia orang dari kota besar maupun dari pedalaman yang sempit, di ujung gunung, di lembah samudra, di lembah-lembah layang laut. Yang penting hati dan hidup mau Tuhan pakai untuk melayani Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Hari ini bukan saya mau bela orang lain, tidak. Tuhan bela semua orang yang latar belakangnya bersih, mulus, tak bercacat, sampai yang latar belakangnya pendosa yang luar biasa kejam. Siapakah Paulus? Kejamnya luar biasa. Siapakah perempuan Samaria? Berdosanya minta ampun. Siapakah wanita Rahab? Maaf, dia adalah hero Lex, tapi kuncinya orang-orang yang jahat bertobat, tinggalkan yang lama, dan dia menyerahkan hidupnya. Tuhan, ini aku, pakailah menjadi alat untuk kemuliaan. Siapakah Yusuf dari Arimatea? Kita akan lihat satu persatu latar belakang Yusuf dari Arimatea, supaya ini memampukan kita mengenal firman dengan lengkap. Kamu mau orang sederhana, bahkan mungkin tidak punya apa, kamu orang yang terpandang terkemuka, anggota mahkamah agama. Dia ini kalau dalam bahasa sekarang ini anggota hakim agung, Pak. Waktu hari Jumat malam kami berbicara dengan Bapak, bicara tentang dunia peradilan. Ini hakim agung, anggota mahkamah agama tertinggi yang memutuskan orang ini mati atau tidak. Kalau dia disuruh mati, dia akan serahkan kepada Pontius Pilatus. Menurut sidang kami, ini harus dihormati. Iya. Kita akan lihat satu persatu dengan cepat. Yusuf seorang kaya menurut Markus. Kita lompat ke Markus 15. Dalam perikop yang sama Yesus dikuburkan. Markus 15 ayat 43. Karena itu Yusuf orang Arimatea, seorang anggota majelis besar. Majelis besar itu bahasanya dengan sekarang dengan Injil yang ditulis mahkamah agama, dewan tertinggi orang Yahudi yang disebut juga dengan istilah Sanhedrin. Majelis besar itu mahkamah agama. Mahkamah itu menghakimi, memutuskan suatu perkara. Sanhedrin itu berjumlah 71 orang. Katakanlah imam besar berdiri di belakang mixer. 70-35-35, satunya imam besar, Hanas dan Kayamos, itu berdiri di tengah-tengah mixer itu. Berdiri di orang itu. Saya seolah-olah seperti Yesus. Saya berdiri di tengah-tengah begini. Bapak Ibu menghadap ke kiri, ini menghadap ke kanan. Imam besar di ujung sana. Itu siapa? Pak Asim. Pak Asim atau Pak Isak dulu. Saya seolah-olah seperti Yesus sedang diadili. Ingat, Yesus ditangkap, kemudian dibawa kepada Hanas. Hanas itu mertuanya imam besar Kayafas, jadi menantu dan mertua itu imam besar. Hakim agung paling tinggi, imam besar. Yesus di sini dan di belakang sini notulen. Mungkin seperti paling kedua itu, senjata perkara. Notulen. Diambil ini. Kamu. Ini semua. Gimana menurut kalian? 70 orang itu ngomong semua. Dan sebenarnya di kedua orang di 71 kali ada murid Yesus yang ikut Yesus diam-diam. Namanya Yusuf Arimatea. Mungkin dia duduk di sebelah Pak Agi. Di situ ada Yusuf Arimatea. Satu lagi, Yohanes 19. Pemimpin agama yang bertanya kepada Yesus tentang lahir baru. Duduk mungkin di sebelahnya ibu murid, namanya Nikodemus. Tahu kan? Nikodemus dan Yusuf Arimatea itu kawanan. Makanya kita harus baca Alkitab biasa. Kemudian, kalau suaranya sama, mereka akan ambil pemutar suara. Karena ganjil pasti kelihatan sampai mana. Dan Yusuf Arimatea, anggota mahkamah agama Sanhedrin, majelis besar, yang terkemuka. Dia orang kaya,
anggota Mahkamah Agama Sanhedrin, dia orang terpandang, dia anggota Mahkamah Agung yang memutuskan orang mati atau tidak. Kita buka lagi, siapa dia? Lukas 23. Keren ya. Dan Tuhan pakai siapa saja yang mau menjadi murid-muridnya, latar belakang dalam mungkin posisi lebih low atau lebih terpandang, Tuhan tidak lihat itu. Yang penting hati kita setia, percaya dan taat, mau tunduk pada otoritas Tuhan. Lukas 23 ayat yang ke-50, perikop yang sama, Yesus dikuburkan. Ada seorang yang bernama Yusuf, ia anggota majelis besar, garis bawahi setelah kata dan. Sama-sama kita baca, 1, 2, 3. Dan seorang, kalau baik dan benar itu skill, talenta, atau karakter. Kalau baik itu berbicara tentang keahlian atau karakter. Kalau dia terpandang, terkemuka, orang kaya, talenta. Jadi Yusuf Arimatea masuk ke dalam teks kita. Dia seorang yang penuh dengan keahlian, performanya luar biasa, dikenal, dipandang, dihormati orang. Tapi dia tidak sombong, dia tidak angkuh, dia tidak cuek dengan Yesus. Dia memiliki kekuatan di dalam karakter. Dan Alkitab menulis, bukan saya, dia seorang yang baik lagi benar. Ada orang baik tapi rupanya penipu. Betul? Semua penipu di dunia ini awalnya baik, betul enggak? Sampai pernah tipu? Wajahnya, pokoknya kalah pendeta. Pinjam 100. Setelah pinjam 100, keluar mana? Dia lebih kejam dari yang meminjamkan. Kenapa kau nak hilang jati? Pergi kau penjara kau segala buat kejahatan. Kitanya jadi jomos, yang meminjam jadi lebih jahat dari kita. Ada, saya ada. Temanku dari kecil kenal di sini. Sekarang dia ada di Sulawesi, saya sebut namanya. Zaman saya lagi menjalankan sebuah program. Awalnya saya pinjamkan 500 dus. Pertama dia kembalikan, kirim lagi dong kawanku yang baik, temanku dari sekolah minggu, teman sekolah minggu banyak nih. Saya kirim lagi ratusan dus opsi. Ketiganya, kontak diblokir, selesai. Hilang harta, hilang duit, hilang teman. Sampai hari ini, boro-boro dia polis. Apakah sakit hanya di sini? Sakit, tapi saya diajarkan Tuhan. Ampunilah dia. Sebagaimana Tuhan mengenal. Sakit. Padahal kena pengen lainnya ini jangan Tuhan. Kadang-kadang kita tawar-menawar dengan Tuhan. Boleh Tuhan, boleh saya yang Tuhan yang tidak berdosa sama saya. Tapi itu yang berdosa sama saya jangan Tuhan. Tidak, ampunilah dia. Saya lepaskan dunia. Dan benar, nggak berapa lama Tuhan ganti. Yang dirugikan oleh orang. Ada lagi, saya tidak ngomong beberapa tahun yang lalu, mungkin 15 tahun yang lalu. Secara rohani saya menghormati dia, tapi rupanya dia juga pengusaha. Mau investasi kan? Segini. Oke. Aduh, tabungan saya tinggal segini. Mungkin tabungan saya tinggal 15%. Ini saya investasi. Bulan pertama masuk. Terima kasih. Bahasa rohaninya. Haleluya. Puji Tuhan. Berkat Tuhan mengalir. Haleluya. Amin. Karena dia rohani lebih saya. Karena dari pembicara, saya jadi peserta aja. Bulan kedua masuk. Haleluya. Glory. Puji Tuhan. Hari ketiga. Maaf. Aplikasinya error. Jadi tidak bisa kembaliin. Kamu berdoa saja. Pasti berdoa. Pasti saya berdoa. Dalam hati saya berdoa itu hilang. Habis itu sampai hari ini seperti mentari yang bersih, tak ada namanya. Itu lebih lagi. Tuhan ingatkan lagi malam. Nah, kamu marah sama dia. Marah Tuhan. Kita ngomong sama Bapak kan boleh jujur kan? Marah Tuhan.
masihkah kau, maukah kau mengambil dia? Tidak bisa ngomong saya pada itu. Jadi gimana caranya? Hubungi dia. Hubungi. Saya yang dirugikan kok. Saya yang hubungi dia. Ini apa? Dalam hati saya ya. Tapi karena Tuhan menghubungi. Ini. Siap. Waktu itu saya belajar ini, nggak ada belajar ini. Siap, laksanakan. Walaupun otak masih mikir. Kalau kita ini maaf ya. Saya telepon. Kok dengar suara roh? Saya kembalikan, pasti saya kembalikan. Untuk yang urusan itu sudah tidak usah dibayar. Saya ampuni, saya bereskan. Saya ampuni, saya bereskan. Dia nangis, saya juga ikut nangis. Dia nangis kesenangan karena utangnya dipulihkan. Saya nangis dan utang saya dari kemarin. Sama-sama nangis. Tapi karena saya mau tak, siap Tuhan laksanakan Tuhan, siap. Siap. Mengumpulkannya 10 tahun saya ngajar dari Ibu Petrus. Hilang dalam waktu 2 bulan. Saya ampuni tuh. Dia tidak berdoa. Masih diajak berdoa lagi. Saya kan berdoa. Berpanjang. Tuhan, kuatkan aku. Kuatkan aku. Seperti firman Tuhan. Sekalipun berat aku lakukan. Tapi aku mau firman. Aku percaya semua yang telah dilakukan Tuhan tidak pernah Tuhan. Gusti orang sakit, keluar orang salah. Gusti orang sakit. Dia lega, saya lega. Tapi orang sedikit hilang berapa? Apakah Tuhan tutup mata? Tidak. Dengan cara yang ajaib, tidak tahu gimana caranya, pokoknya bisa balik. Yusuf Arimatea kaya, kalau dia mempertahankan gengsinya dan posisinya, ingat ya, dia anggota Sanhedrin. Beberapa hari sebelumnya Sanhedrin ngomong begini, salibkan dia salah. Yusuf tidak setuju. Persis seperti bahasa kehakiman. Saya pun heran ya. Ini saya lagi ngomong-ngomong, cuma maaf saya tidak usah lama. Ada istilah dissenting opinion. Kita bukan. Dalam Lukas 23 tadi. Luar biasa ya. Seorang Yusuf Arimatea. Ayat 51 setelah ayat ini. Ya. Sama-sama kita baca. 2, 3, 1 dan 2. Ia tidak setuju dengan putusan dan tindakan majelis itu. Ia berasal dari Arimatea, sebuah kota Yahudi, dan ia menanti-nantikan kerajaan. Dissenting opinion sudah ada dari zaman dulu. Orang-orang yang punya integritas, lurus, dia berani. Makanya kalau Bapak Ibu lihat status saya dalam beberapa hari ini, brave heart, inilah kunci. Jadi seorang murid Kristus yang berani berdiri tegak di tengah dunia yang bebas. Ia tidak setuju. Mungkin kalau saya gambarkan begini, waktu sidang, bagaimana menurut kalian 70 anggota Sanhedrin, imam besar di situ? Yesus ada, mungkin dia berdiri, maaf, saya berbeda pendapat dengan teman-teman semua. Orang ini tidak bersalah, dia tidak patut dihukum karena dosa yang tidak dia lakukan. Tapi karena di luar sedang dikepung oleh massa, salibkan dia. Ingat, zaman dulu tekanan pengadilan juga ada dari massa yang muncul ribuan, dikelilingi dewan gedung, dewan mahkamah agama Sanhedrin, dikelilingi sama massa. Mungkin 5.000 orang laki-laki yang baru kenyang dengan roti dan ikan beberapa hari yang lalu, mereka juga ikut ngepung. Omongannya beda, salibkan dia. Jangan menjadi orang-orang yang cari Yesus karena mencari roti dan ikan. Kita akan seperti orang-orang itu. Giliran Yesus tidak mengikuti keinginan mereka, orang-orang itu dengan mudahnya berkata dari mulai Hosana yang maha tinggi, Matius pasal 21,
Matius pasal 24, 25, 26 berubah menjadi sedekah. Siapakah mereka? Orang-orang yang ikut Yesus karena cari roti dan ikan. Cari Yesus karena hanya untuk pemenuhan kebutuhan jasmani. Kalau diuji dengan keadaan Yesus yang sepertinya tidak dapat ditolong kematian, orang-orang ini berubah menjadi beringas menyalahkan Yesus. Siapakah orang-orang ini? Jadi permenungan buat kita. Selama kita ikut Yesus kan hanya semata-mata dan mengejar kenikmatan dunia, keinginan daging dan hal-hal jasmani. Bisa loh kita berubah jadi bilang Yesus salibkan Yesus. Orang-orang yang mengatakan salibkan Yesus itu bukan orang lain. Beberapa hari yang lalu mereka baru menikmati 5 roti 2 ikan dan barusan mengeluh-ngeluhkan Yesus. Tapi Yusuf dari Arimatea tampil beda. Dia berani melawan arus. Aku tidak setuju dengan keputusan dan tindakan kawan-kawanku. Saya punya keputusan yang berbeda, dissenting opinion. Orang ini tidak bersalah, bebaskan dia. Tapi namanya 1 lawan 69 suara. Dan akhirnya Yesus disalibkan. Dan Yusuf Arimatea dikenal sebagai orang yang baik, lagi benar. Orang baik dan benar. Orang benar tapi baik. Ada orang benar tapi dia melakukannya dengan cara yang tidak benar, menjadi salah. Amin. Ada orang baik tapi banyak penipu. Kacau juga. Semua penipu masih awalnya baik. Hai para gadis-gadis, single-single, saya suka ngomongin depan muda-mudi. Jangan terkecoh dengan kebaikan calon-calon yang sedang mengitari seperti kumbang. Kenapa kamu akses sama dia? Dia baik. Semua penipu juga baik awalnya. Tidak mungkin penipu datang dengan kejahatan. Pastikan dia baik dan benar. Dan dia menjadi murid Yesus. Kita buka Yohanes. Masih dalam perikop yang sama. Yohanes pasal 19 ayat 38. Kita akan lihat latar belakangnya yang dilengkapi dengan penulis Injil yang lain. Itu keren. Ingat ya, satu tokoh, satu cerita, kalau sampai diangkat sampai 4 Injil, ini peristiwa bukan kaleng-kaleng. Saya ulangi, kalau kita baca peristiwa dalam Alkitab, diangkat oleh 4 penulis Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini bukan tokoh kaleng-kaleng. Ini bukan peristiwa kaleng-kaleng. Ini supaya kita, umat Tuhan, orang percaya hari-hari ini, bisa belajar dari keteladanan Yusuf. Oke, saya bisa status sederhana ataupun kaya, terpandang atau sederhana, menjadi bagian dari legislatif, yudikatif, eksekutif, aparat keamanan, pangkat dan jabatan saya tinggi. Bagus, asalkan hatinya setia dan cinta Tuhan. Oh, saya sederhana, saya tidak punya apa-apa. Oh, bagus, asalkan hidup dan hatinya setia dan taat Tuhan. Amin. Bukan soal siapa saya baru Tuhan pilih, tapi bagaimana hidup kita Tuhan pakai untuk kemudian bagaimana kita. Katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya. Oke. Kita lihat sekarang latar belakang Yusuf. Sesudah itu ayat 38 Yohanes pasal 19. Yohanes pasal 19. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut pada orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluruskan permintaannya itu. Lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Tambahan yang lainnya ada. Kunci dari semua rahasia karakter Yusuf Arimatea, ia adalah siapa? Murid Yesus. Kalau pengikut, ada uang, abang saya. Enggak ada uang, abang kutunjang kau. Pengikut Yesus lagi ngasih makan 5.000 ikan. Wih, Hosana, Hosana. Di
giliran Yesus mati. Ya, anak muda mati, superhero mati. Cari lagi superhero lain, macam tak nyaman di sini. Terbukti murid-muridnya sendiri dengan Yesus. Petrus yang dengan gagah perkakas, aku akan ikut Yesus sampai mati. Waktu peristiwa itu terjadi, Petrus lagi sibuk ngomong sama ayamnya. Ayam, kenapa kok aku besar tau gak? Yohanes barusan dipesan sama Yesus sebelum dia mati. Ini ibumu, hai ibumu, ini anakmu. Yohanes balik dari salib, meneduhkan hati seorang ibu yang pedih, Maria. Bu Maria, yuk kita pergi yuk. Yudas Iskariot, aku sudah menjual Yesus. Semua tinggalkan. 3,5 tahun bersama Yesus secara jasmani. Saya ulangi, 3,5 tahun bersama Yesus secara jasmani. Mirip gak dengan kita? Mirip gak dengan kita? Mirip gak? Mirip. Ke gereja terus? Yes. Mirip saya. Tapi ini juga bos saya. Ikut gak bolong ikut Yesus, bahkan melayani bersama Yesus. Tapi ketika Yesus disalib, mati, harapan mereka juga mati, kesetiaan mereka juga. Lalu datanglah seorang yang bernama Yusuf dari Arimatea. In the right moment, in the right place, in the right time. Rupanya dia murid rahasia Yesus. Dia sembunyi-sembunyi ikut Yesus. Kenapa? Dia manusia. Kawan-kawannya semuanya bikin matikan Yesus. Dia setiap hari bersidang di Dewan Sanhedrin. Dia tahu teman-temannya sesama hakim mahkamah agama benci Yesus. Bahkan ada dalam hadis berkata, mahkamah agama menyuap penjaga-jaga mahkamah agama, menyuap penjaga dari Romawi untuk ngomong. Kalau ada orang lihat mayat Yesus, bilang aja Yesus ini muridnya ya, betul? Matius pasal 27 di perikop sebelumnya. Penipu, pendusta, penyogok, bikin bohong lagi, kacau tatanan sosial. Tapi ada 2 orang yang berdiri tegak. Aku tidak setuju dengan keputusan dan tindakan dari majelis besar. Kami berdua punya pendapat yang berbeda. We both of us dissenting opinion. Lalu imam besar dari meja itu selalu, oke, silakan katakan apa yang menjadi pendapat. Orang ini tidak bersalah. Orang ini tidak melakukan apa yang dituduhkan teman-teman semua. Itu semua saksi-saksi palsu. Bagaimana? Siapa yang setuju Yesus disalibkan? Kami udah sangat waktu itu sangat. Anak muda kalah dulu kan? Dalam cerita-cerita kan anak muda kayaknya kalah dulu tuh. Kami sangat 68 orang dengan sangat bilang Yesus disalibkan. Yang tua sidang selesai, Yesus disalib. Mereka 20. Rupanya mereka adalah the secret disciples of Jesus Christ. Orang yang mengikuti Yesus dari hati. Performanya beda dibandingkan orang yang ikut Yesus secara fisik, tapi butuh sesuatu. Kenapa murid-murid Yesus waktu ini ya, bukan setelah hari Pentakosta, senang ikut Yesus? Karena dia bilang begini, kalau Yesus hadir lagi sebagai pemimpin kerajaan di bumi Israel, memulihkan bumi Israel, Petrus akan jadi menteri perikanan, Yohanes jadi menteri pertanian, Yakobus jadi menteri pekerjaan umum, Bartimeus, Lewi pungut cukai akan jadi menteri keuangan karena dia jago. Semuanya mikirin jabatan, makanya mereka kecewa bila Yesus mati.
Tapi Yusuf Arimatea mengikut Yesus dari hati, dan dia mengerti tentang Taurat Tuhan. Kalau tidak salah tadi ada kata-kata begini, ia yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Yusuf Arimatea mengikut Yesus karena dia tahu Yesus bukan hadir untuk memulihkan kerajaan fisik, tapi Yesus hadir sebagai Raja segala raja. Hari ini kita hadir beribadah. Saya tidak tahu motivasi kita ini. Hanya sekedar supaya Tuhan menolong saya, toh. Hanya sekedar supaya Tuhan pulihkan saya secara jasmani, materi, keuangan. Itu tidak salah ya. Sajakah? Atau lebih dari itu? Aku hadir di gereja saat ini karena aku mau bersyukur. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Tuhan bicara mungkin di hati kita. Selalu kalian puji aku setia. Sekarang kapan aku memuji kalian yang setia sama aku? Tuhan dipuji, tak dipuji, dan tetap setia, katakan. Tuhan dipuji atau tidak dipuji, Tuhan yang baik. Dibalik sekarang, surga dan penduduk surga ngomong begini, ada dua lagi, pusing dan boleh. Ini tiap hari puji Tuhan baik-baik, sekarang kalian, kapan kalian baik sama aku? Kapan kalian setia pada saat Yesus sedang berada dalam kondisi yang harusnya membuat kita harus berdiri tegak melawan arus yang jahat dan mereka ini? Aku tetap setia Yesus, sekalipun suasana tidak nyaman, bahkan harapanku selalu sirna. Kenapa sirna? Yusuf Arimatea tidak baca Alkitab, yang baca Alkitab kita sekarang, kita tahu ceritanya Yesus panggil berapa hari lagi, amin. Yusuf Arimatea tahunya dia mati, sudah. Dia belum baca Alkitab, bahkan Alkitab dicetak, dia sudah tidak ada di bumi. Yang tahu Yesus panggil kita tahu semua cerita dari kejadian dari Wahyu. Dia melakukan itu. Dia tidak tahu Yesus panggil. Saya persingkat saja. Kemudian Yusuf Arimatea datang, minta kepada Pilatus izin. Oh, saudara anggota Mahkamah Agung, padahal saya mau minta kepada Yesus. Bagaimana Pilatus? Oh, Pilatus segan sama dia. Ini sesama Forkopimda, sesama Forkompimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Oh, oke. Sebentar ya, saya tadi untuk tolong tahu. Sorry, mana caranya? Itu gimana tuh? Yesus mati kan? Iya. Yaudah, kau turunkan atau bersama dengan Bapa ini yang mulia. Yusuf Arimatea. Singkat cerita Yusuf, dalam cerita yang kita lihat, dia menurunkan mayat Yesus. Dia mengapan, ingat kapan bukan tradisi Muslim. Kain kapan tradisi Yahudi 16 abad sebelum mereka. Oke? Dikapannya dengan kain lengan. Kain lengan itu bukan barang murah. Kain lengan itu ada di kitab Wahyu, tanda perbuatan-perbuatan yang ajaib dari orang kudus. Imam besar dalam Daniel memakai kain lengan yang putih bersih. Yesus matinya di tengah-tengah penjahat dan penjahat. Tapi Yesus dikuburkan, dimakan orang terhormat, kaya, dan dilayani dengan luar biasa lewat seorang Yusuf. Seorang kaya kalau punya kuburan, apakah kuburannya murahan? Zaman dulu orang punya kuburan itu artinya kaya raya. Punya kuburan loh ya, bukan nyewa, bukan minjam. Tidak semua orang punya kuburan pribadi. Yang ada dikuburkan di TPU. Nggak tahu ada kuburan pokoknya. Apa bukti Yusuf Arimatea kaya? Dia punya kuburan, dan kuburannya bukan gali macam kita gini, gali 1 meter di bawah tanah, di bos, habis itu bye-bye. Bukit batu,
Ya udahlah, kalian Bapak Ibu sudah tahu kontraktor developer. Bangun rumah sampainya mahal, apalagi nebuk batu. Bayar berapa? Dan itu masih baru. Dipakai oleh Yesus. Luar biasa pelayanan Yesus. Artinya Yesus betul-betul dihormati. Bahkan ketika dalam jasad mayat sebagai manusia yang mati. Saya akan cepat membuat sebuah kisah itu berhubungan dengan kita sekarang. Bagaimana Yusuf Arimatea melayani Yesus dengan hati yang rendah hati dan berani. Dia bisa nyuruh karyawannya turunkan mayat Yesus. Dia kaya, budaknya banyak, anak buahnya banyak. Dia bisa bilang, "Stop, aku dah, sopir, turunkan Yesus." Siapa? Turunkan. Lalu dia berdiri dari jauh di atas bukit. Dia sendiri dalam Yohanes bersama Nikodemus. Dia orang terpandang ya, orang yang punya jabatan titel, gelar, kaya dan terhormat, tak tergaib. Dia bersama mungkin orang-orang lain dengan anak buahnya juga. Sama-sama dia turunkan Yesus. Bapak Ibu, sekarang saya bayangkan, ini mayat Yesus diturunkan baru berapa jam yang lalu ditombak. Pasti masih ada darah betul-betul. Kainnya yang terhormat itu penuh dengan darah Yesus. Tapi dia nggak ngomel, dia nggak bersungut-sungut, dia nggak melemah hatinya. Aku mau mati walaupun Yesus ada dalam bentuk jasa dan banyak. Dia menurunkan mayat Yesus. Dia bobong dengan hati-hati. Konon dari salib sampai kepada kuburan sekitar berapa langkah? Saya pernah Tuhan izinkan ke Holiday. Ini kira-kira seperti itu. Mungkin jalannya dari KFC ke sini. Dia bohong ini. Dia orang terhormat ya. Dia bukan orang kalian-kalian. Tapi dia pegang sendiri mayat Yesus. Karena dia tahu aku murid Yesus. Ini guruku. Aku harus melayani dengan sebaik-baiknya. Aku harus setia sampai akhir. Dan dia berani mengorbankan reputasi, pangkat, jabatan, dan posisinya di dalam mahkamah agama Sanhedrin. Kalau dia ketahuan dia memihak Yesus, dia mungkin dipecat. Rupanya pantesan kau bela Yesus, kau punya anak buah dia diam-diam. Keluar dari sini, bisa, imam besar bisa. Kamu yakin pergantian atau apa? Dia tidak peduli. Reputasi, gengsi, pangkat, jabatan lagi sebagai anggota Sanhedrin. Aku menolong mayat Yesus. Lihat pengorbanan dia. Dia kuburkan baik-baik. Dalam Yohanes juga dia kasih rempah-rempah bersama Nikodemus ayat 39. Dia bawa campuran minyak murni, itu mahal sekali, sekilo. Digabung, diracik dengan minyak gaharu. Bapak itu saya tahu ada beberapa yang jualan gaharu. Itu minyak, bukan kayu. Kalau kayu lebih murah, ini minyak. Berarti saripannya ketika itu diasap itu minyak. 1 ton kayu gaharu hanya bisa dapat minyak berapa? Ini dia bawa 30 kg minyak gaharu dan minyak murni. Baca ayat berikutnya Yohanes pasal 19 ayat yang ke-39. Kira-kira 50 kali atau 30. Itu bukan barang murah, mahal. 1 kilogram katakan 50 juta atau 100 juta sekarang. Kali-kali aja sama 30. 3M. Apakah itu hitungan Yusuf? Kain lenangnya mahal, minyak mahal, gaharunya mahal luar biasa. Yang paling mahal, kuburan anakmu dipakai dengan Yesus. Tapi bukan itu yang dinilai Tuhan. Hati yang rendah melayani aku dan berani menyatakan imannya. Aku pengikut Yesus, aku beda pendapat dengan dia. Yusuf Arimatea melayani Yesus dengan keilmuannya. Dia turunkan Yesus jangan sampai jam 6 sore. Kita bisa pintar, tapi kepintaran kita dan kalian kita dipakai untuk melayani Yesus. Katakan amin. Kalau tidak ada Yusuf Arimatea, mungkin orang akan biarkan mayat Yesus tergantung sampai besok pagi. Dan akhirnya Yesus akan tidak diambil sampai hari Minggu. Yusuf Arimatea memakai 3 potensi hidupnya. Keahliannya dalam pengetahuan agama,
Dia hakim agung agama. Dia tahu, wih, sekarang belajar 3 lewat. Cepat, kita minta 300. Akhirnya, puji Tuhan, mayat Yesus diturunkan sebelum jam 6 sore. Dia pakai yang kedua, dia menggunakan potensi dunia itu apa? Jabatannya. Bapak Ibu, apapun jabatan kita di dunia, Tuhan senang kalau dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Berikan kita kepada Tuhan Yesus. Apa buktinya? Siapa yang berani masuk ke kantor istana Pilatus, kemudian orang yang punya nama dan berpandang? Anak buahnya, Bapak waktu siapa? Izin, saya ketemu Bapak Pilatus. Siap. Halo, Hakim Agung, apa kabar? Kemudian aku basa-basi, maaf, ini sudah jam 5 kurang 10. Kami minta turunkan mayat Yesus. Oh itu benar. Bisa silakan. Langsung dia bergegas. Kenapa dia bisa ketemu Pontius Pilatus? Karena dia bukan orang yang tidak dianggap. Karena dia orang terkemuka, terpandang, dan dia anggota Sanhedrin. Pakai potensi hidup kita untuk melayani Yesus. Itu kunci. Saya tahu kita semua banyak di luar yang punya posisi peranan strategis bagus, saya bangga. Atau mungkin yang belum punya posisi strategis, tidak apa-apa. Tapi yang lebih dari itu semua, jadikan Yesus untuk seseorang yang kita layani, meninggikan nama Yesus. Yang ketiga, sebelum saya akhiri, dia pakai hartanya. Sekali lagi, tolong diluruskan asumsi negatif. Kalau saya sudah ngomong tentang harta, uang, jangan langsung bikin macam-macam. Saya ngomong tentang Yusuf Arimatia. Dia pakai kuburannya yang masih baru. Itu kalau sekarang mungkin yang emang. Dia beli lenan putih, dia beli sendiri, dia bisa suruh anak buahnya, dia bisa suruh anak buahnya turunkan mayat Yesus, dia bisa suruh ajudannya, dia bisa suruh budanya. Enggak, aku mau lakukan sendiri karena pelayanan ini dari hatiku sebagai murid Yesus. Dia beli rempah-rempah bersama Nikodemus, urunan. Pada uang berapa tuh? Aduh, udah kakeknya mana? Kita kemana? Kita beli yuk, punya harta. Beli ini. Keluarkan biaya untuk melayani Yesus. Siapapun kita hari ini, jangan pernah rendah diri, karena kita bukan siapa-siapa. Siapapun kita sekarang, yang Tuhan sedang tempatkan dalam dunia, di luar gereja, jadikan hati kita tetap rendah. Akan kita sekarang dalam posisiku sekarang, kesempatan aku untuk melayani Tuhan kami, kesempatan aku untuk memuliakan Tuhan, kesempatan aku untuk membawa pengaruh yang lebih luas bagi kemuliaan Tuhan. Lewat doa-doa kita, jangan tidak bisa kemana-mana. Orang-orang tua kami bisa di dalam rumah berdoa buat kami, buat hamba-hamba Tuhan, bertahun-tahun berdoa. Anak-anak muda yang sedang eksis dalam dunia marketplace, yudikatif, eksekutif, legislatif, TNI, Polri, pakai posisi kita untuk Tuhan bisa ditinggikan. Ya, aku tahu orang ini pengikut Yesus, dia murid Yesus, dan banyak jiwa dimenangkan karena keberadaan kita. Tuhan tidak mencari kita menunggu kita posisinya lagi wow. Tidak. Mau posisi wow, setengah wow, atau sedang wow, yang penting hati dan hidup kita sungguh-sungguh untuk melayani dan memuliakan Tuhan dengan hati yang setia dan berani. Penutup, Revha adalah ciri dari hati seorang Yusuf Arimatia. Dia berani melawan arus, dia berani dicap sebagai hakim agung Mahkamah Agama Sanhedrin, tapi terbukti dia tidak percaya. Dan saya baca dari berita di luar Alkitab, dia terus memakai bagi kemuliaan. Kita lakukan ini. Kesetiaan kita tidak diukur dari bagaimana Yesus menolong kita saja, tapi kesetiaan kita diukur dari bagaimana kita memanfaatkan potensi hidup kita. Sekarang, jangan nanti, untuk melayani Tuhan dengan setia. Masihkah ada di kita yang belum maksimal dalam melayani Tuhan? Biarlah cerita Yusuf dan dari Arimatia dan Nikodemus menggugah saya dan kita semua. Aku mau lebih maksimal lagi
untuk lebih aktif memuliakan Tuhan dalam pelayanan. Yusuf Arimatea mewakili seorang yang melayani Tuhan tanpa pamrih, dengan segala keberadaan potensinya. Dia harus pegang mayat. Menurut ilmu agama Yahudi, pegang mayat itu najis. Dia pegang mayat Yesus. Dia tidak takut kotor, takut najis. Dia tidak takut diomongin orang. Bagiku, aku melayani Raja segala macam. Di akhir masa hidup sebagai manusia Yesus, aku mau melayani Yesus. Dulu aku tidak sempat melayani Yesus karena aku masih sibuk sidang di mahkamah agama. Aku tidak sempat ikut Yesus pelayanan ke desa-desa, ke kota-kota, karena dia lagi sibuk di kantor mahkamah Sanhedrin mengadili orang Israel. Tidak sempat ikut Yesus. Saatnya aku melihat murid-muridnya meninggalkan Yesus. Aku digerakkan Tuhan. Inilah saatnya aku harus tampil melayani Raja segala raja. Tidak akan terlambat bagi kita semua hari ini jika kita masih hidup. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh dari hati yang sungguh-sungguh cinta Yesus, tanpa pamrih. Potensi, kualifikasi yang Tuhan sudah percaya bagi kita. Itu kesempatan.